Shalom para sahabat, berjumpa kembali dalam 3 Minute Way bersama saya Inge Kusumadewi. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menulis pertanyaan-pertanyaan di kolom komen di video minggu lalu. Dan hari ini 5 orang sahabat dengan pertanyaan terpilih akan dijawab langsung oleh tamu spesial. Sekaligus para sahabat terpilih akan mendapatkan sebuah giveaway menarik, yaitu buku The Apostles. Dan juga bagi para sahabat yang belum sempat menonton video-video seri 12 Rasul Yesus dan Santo Paulus, silakan link description di bawah ini untuk diklik dan ditonton videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta give comments di kolom komen. Oke, kalau gitu kita langsung saja ketemu sama tamu spesial kita. Halo Pater Robi, apa kabar? Halo juga, Inga. Terima kasih Baik. banyak. Sudah Luar sehat. biasa. Iya, Ya. Pater, sehat selalu. Terima kasih banyak Pater Robi sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk para sahabat 3 Minute Way di video kali ini. Oke, baik. Kita masuk langsung ya, Pater, ke pertanyaan dari para sahabat. Boleh. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Eugenia Yuniati. Adakah cerita-cerita menarik yang tak tertulis dalam kitab suci atau dari tradisi gereja tentang hubungan para rasul dengan Bunda Maria? Ya, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di belakang saya ini, sengaja saya pilih satu gambar karena ada hubungannya dengan pertanyaan yang pertama ini, kurang lebih. Ya, selain yang ada di dalam kitab suci, kita tahu bahwa ada begitu banyak tradisi-tradisi yang ada di sekitarnya. Diambil atau berasal dari bermacam-macam buku yang lain yang tidak termasuk di dalam kitab suci, yaitu ada di Didache, itu lebih kepada banyak doa, liturgi di situ ya. Ada juga kitab yang namanya atau tulisan yang namanya itu Martyrologium, itu banyak mengisahkan, membuat catatan-catatan tentang kepahlawanan dari para martir dengan maksud sebenarnya itu untuk menguatkan, meneguhkan iman orang, menjadi berani untuk tetap setia kepada iman. Tetapi ada juga sejumlah yang kita sebut juga kitab-kitab apokrif, artinya ditulis kurang lebih tidak terlalu jauh, hampir sejaman dengan Alkitab Perjanjian Baru kita, tetapi tidak diterima oleh gereja. Karena apa? Karena sebagian memang mungkin bisa menjadi tradisi gereja, tetapi sebagian juga itu melihat atau menyoroti sosok Yesus yang kurang seimbang, sehingga mungkin terlalu menekankan kemanusiaannya. Yang lain terlalu menekankan keilahiannya, sehingga Yesus seakan-akan bukan manusia. Padahal di dalam kredo para rasul kita mengatakan, dia sungguh Allah, dia sungguh manusia, jadi mesti seimbang. Nah, beredarlah kisah tentang apa? Ketika Yesus tidak ada lagi, Roh Kudus turun atas para rasul, mereka menjadi berani untuk bersaksi, pergi kemana-mana. Sesuai yang dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, wartakan kabar gembira. Rasul-rasul juga pergi. Namun, kalau kita ingat, di dalam Injil Yohanes, waktu di kayu salib, sebelum menghembuskan nafasnya terakhir, Yesus mengatakan, itulah ibumu, dan kepada Maria, itulah anakmu. Sejak itu, katanya, Maria berada di rumahnya. Di rumahnya itu bukan arti hanya tinggal bersama dengan Yohanes, tetapi seluruh hidup Maria itu berada di bawah tanggung jawab Yohanes. Maka dikisahkan, Yohanes tidak diragukan, dia pergi bermisi akhirnya ke provinsi Asia Kecil.
Turki dewasa ini. Dan dia berada di Efesus, dan dia boleh dikatakan menjadi seorang gembala dari Efesus ke kota-kota kecil yang lain yang ada di sekitarnya, yang kita kenal di dalam kisah di dalam kitab Wahyu, yaitu ketujuh jemaat. Dia tinggal di Efesus. Ini kurang lebih puing-puing kota Efesus. Saya sekarang sedang berada kurang lebih di depan gerbang perpustakaan kota Efesus. Anda bisa melihat betapa megahnya kota ini. Tetapi tentunya Yohanes tidak tinggal di gedung-gedung semegah ini, tetapi di pinggir dari Efesus. Bersama siapa? Bersama Bunda Maria. Dan Bunda Maria tinggal bersama dengan sang rasul sampai usia lanjutnya. Muncul dua tradisi. Orang-orang Efesus, walaupun sekarang ini orang Efesus boleh dikatakan Muslim, bukan Kristen lagi. Orang Kristen di kota Efesus itu mungkin hanya bisa dihitung dengan jari, itu pun orang-orang asing, ya. Tetapi saudara-saudara Muslim yang ada di sana juga pergi bersiarah ke rumah Bunda Maria dan Yohanes, mengambil air dari tempat itu, dan mereka percaya Bunda Maria meninggal dan terangkat ke surga dari Efesus. Nah, sekarang tradisi yang lain mengatakan demikian. Dan tradisi yang lain itu diakui oleh kelompok Katolik dan Ortodoks. Kenapa? Karena di Yerusalem ada dua tempat yang penting yang berhubungan dengan akhir hidup Maria. Satu itu adalah gereja Dormition. Gambaran Dormition itu artinya tertidur. Bunda Maria tertidur dengan nyenyak gitu ya. Sebenarnya mau mengatakan meninggal di situ ya. Cuman boleh dikatakan dengan sangat sopan mengatakan Bunda Maria tertidur di sana. Tetapi ada satu tempat lagi di Lembah Kidron yang gereja Katolik maupun gereja Ortodoks percaya sampai hari ini disebut dengan makam Bunda Maria. Maria meninggal, dimakamkan seperti Yesus putranya, lalu kemudian dibangkitkan dan diangkat ke surga. Ini yang kadang-kadang kita umat Katolik selalu berpikir, kok begitu ya Pastor? Bukankah Bunda Maria terangkat ke surga? Ya, Bunda Maria terangkat ke surga, tetapi sesudah melalui kematian badani. Karena Maria tidak lebih daripada Yesus putranya. Yesus naik ke surga sesudah meninggalkan, dalam arti terpisahnya jiwa dan badannya, kematiannya, dan mendapat tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Demikian juga Maria mengalami wafat dan akhirnya dia dibangkitkan dengan dia diangkat ke surga. Begitu ingat? Wah, jelas sekali, Pater. Terima kasih penjelasannya. Baik, pertanyaan kedua boleh, Pater?